Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 192. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Wanita cleaning service itu dipukuli, dan dia menutupi wajahnya dan menatap istri Dimas. Dia dipukuli dengan linglung. Melihat istri Dimas berpakaian sangat mewah, bibi petugas cleaning service tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa orang miskin tidak akan bisa melawan orang kaya. Brengsek, apa kamu buta? Banyak kotoran di sekujur tubuhmu. Apakah kamu bisa membayar pakaianku yang sudah kamu kotori? Apakah kamu tahu berapa harga pakaianku? Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak melihatmu di belakangku barusan. Bibi petugas cleaning service itu terus meminta maaf, berharap bisa menenangkan keadaan. Maaf, Ratna memelototi bibi petugas kebersihan. Dia telah kesal 2 hari terakhir ini. Suaminya alias Dimas adalah seorang sutradara yang sering bermain dengan aktris tingkat 18 yang baru debut di luar. Ratna gemetar karena marah setelah wanita cleaning service ini tidak sengaja menabraknya. Hari ini, Ratna dapat melampiaskannya. Bibi petugas cleaning service berdiri di sana dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung wanita terhormat seperti itu. Apakah kamu bodoh? Berlututlah untukku, Ratna berkata lebih dan lebih keras, menunjuk ke tanah dan meminta wanita cleaning service untuk berlutut untuknya. Aditya di dalam mobil bisa melihat dengan jelas, dan amarahnya mau tidak mau muncul. Dia sangat mampu menggertak orang. Melihat wanita cleaning service itu sangat ketakutan, dia akan semakin menggertaknya sampai mati. Orang-orang hanya secara tidak sengaja menyentuh Anda, karena begitu agresif. Aditya merasa tidak bahagia, bukan karena keluarga tidak memasuki rumah. Dimas itu bukan apa-apa, dan istrinya bukan apa-apa. Leo juga sangat marah. Jangan melihat Leo sebagai masyarakat campuran, tetapi dia juga memiliki rasa keadilan. Apakah kamu mendengar itu? Ibuku memintamu untuk berlutut. Pada saat ini, putra Ratna berteriak pada bibi petugas cleaning service dengan mata menyipit. Penampilan kecil itu benar-benar cukup ganas. Bibi petugas cleaning service berdiri di sana dengan bingung, tetap tidak berlutut. Orang miskin memiliki martabat, dan dia tidak ingin berlutut untuk Ratna. Apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Rasanya alias putra Ratna mencibir dengan mata sipit, berjalan ke bibi cleaning service, dan menjambak rambutnya. Ah, apa yang kamu lakukan? Bibi petugas cleaning service berteriak kesakitan. Ketakutan. Apa yang kulakukan? Pernahkah kamu mendengar siapa yang menjadi pengganggu di bagian ini? Itu kamu. Kami tuanmu. Hari ini, jika kamu menuruti kataku dan berlutut untuk ibuku, tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak, aku akan membunuhmu, tuan. Rayansa menarik-narik rambut bibi petugas cleaning service, menambahkan kata-kata kasar. Ada semakin banyak orang yang menonton kegembiraan di sekitar. Dan semua orang sangat marah ketika mereka melihat Ratna dan Rayansa menggertak orang seperti ini. Sangat mudah untuk menggertak orang karena mereka hanyalah seorang cleaning service. Ya, itu bukan apa-apa. Hei, apa-apaan ini? Orang-orang, semuanya kesal di hati mereka. Tetapi tidak ada yang berani datang dan membantu. Karena Ratna dan Rayansa terlalu galak. Dan mereka tampak kaya dan berkuasa. Jika tidak baik akan menimbulkan masalah. Ratna juga samar-samar mendengar diskusi semua orang, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia biasanya terbiasa sombong, jadi dia tidak terlalu peduli. Sialan, tidak berlutut. Ratna bergegas dan menendang perut bibi cleaning service itu dengan keras. Bibi petugas cleaning service menjerit kesakitan dan berjongkok di tanah, menutupi perutnya dengan tangannya, berkeringat dingin karena rasa sakit. Kamu terlalu tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa memukuliku? Bibi petugas cleaning service meneteskan air mata. Dia benar-benar sedih. Aditya tidak tahan lagi.
Dia ingin membawa Leo dan yang lainnya untuk menatap istri dan putra Dimas. Tetapi sekarang, Aditya tidak dapat menahannya. Tuan Aditya, Leo tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Dia berdiri di samping mobil Aditya dan meminta petunjuk kepada Aditya. Ya, Aditya mengangguk, menunjukkan bahwa Leo bisa datang untuk membantu. Leo berjalan dengan langkah pendek. Anak bernama Ryansa hendak memukul bibi itu lagi ketika Leo meraih tinjunya dari belakang. Sialan, Ryansa memutar badannya dan menatap Leo dengan kejam. Anak ini akan mengalami kejang. Tetapi ketika dia melihat wajah sengit Leo, dia segera menahan kata-katanya. Apa yang kamu katakan? Leo bertanya pada Ryansa, dan menatapnya. Siapa kamu? Lepaskan aku. Meskipun Ryansa cukup galak, dia tidak berani mengucapkan kata-kata makian, dan auranya jauh lebih lemah. Bocah kecil, apakah kamu belajar menggertak orang di usia muda? Leo memarahi, lalu menamparnya ke kiri dan ke kanan, lebih dari selusin kali. Ryansa kesal dengan pemukulan itu. Anak ini tidak banyak bicara sekarang. Dalam bagian ini, dia memang raja anak-anak, dan dialah yang dikenal sebagai pengganggu kecil. Dipukuli seperti ini oleh Leo, Ryansa tentu saja tidak percaya diri, dan berteriak, "Kamu sial! Kamu berani memukulku!" Setelah dimarahi, Ryansa meninju wajah Leo. Meski baru berusia 17 atau 18 tahun, Ryansa memiliki fisik yang kuat, sering bertarung, dan pukulannya cukup tajam. Tapi dia menghadapi Leo, jadi dia bisa dianggap meminta masalah. Dia melihat Leo menangkap tinjunya, dan kemudian menendangnya dengan keras. Ledakan, aduh, Ryansa ditendang, menjerit dan duduk di tanah. Sebelum anak itu bisa bangun, Aditya memerintahkan dua bawahan Leo, ajari anak sapi kecil ini pelajaran yang bagus. Ya, Tuan Aditya, kedua bawahan Leo setuju secara serempak, dan mereka sudah memperhatikan Ryansa. Anak itu marah. Setelah bawahan Leo mendapatkan perintah Aditya, dia bergegas ke Ryansa dan memukulinya. Wanita cleaning service itu tercengang. Dia pikir itu adalah hari yang buruk baginya. Dia tidak menyangka ada orang untuk membantunya. Warga yang menyaksikan kemeriahan di sekitar semuanya sangat bersemangat, dan mereka yang bermata tajam melihatnya. Aditya duduk di dalam mobil. Orang-orang ini semua tahu bahwa Aditya adalah bos yang sebenarnya, dan mereka yang membantu petugas cleaning service semuanya mematuhi perintah Aditya. Ryansa dipukuli sampai babak belur. Ratna melompat dan memarahi dengan marah. Apakah kamu tahu siapa yang kamu pukul? Apakah kamu gila? Berhenti memukul. Ayahku adalah Dimas, seorang direktur dari Provinsi Z. Ryansa jatuh ke tanah dan menutupi kepalanya. Berteriak keras, mengatakan Dimas adalah ayahnya. Jangan katakan ini. Kemarahan Aditya masih sedikit berkurang. Dan ketika dia mendengar laporan Ryansa tentang gunung dan perairan, kemarahan Aditya tidak akan mengenai satu tempat. Pada saat ini, Aditya membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, dan berjalan ke Ryansa dalam beberapa langkah. Melihat Ryansa, yang jatuh ke tanah seperti anjing mati, bagaimana Aditya memandang anak ini? Mengapa tidak enak dipandang? Aku mencari ayahmu. Segera hubungi ayahmu dan minta dia kembali, kata Aditya dengan marah. Ryansa tidak membuatnya takut pada pandangan pertama, dan Aditya sepertinya tahu siapa ayahnya. Apakah kamu yakin meminta ayahku untuk datang? Ryansa menggigit bibirnya dan berpura-pura galak, berteriak dengan kejam kepada Aditya. Ledakan. Aditya sama sekali tidak terbiasa dengan anak ini, jadi dia menendang gigi depan anak itu. Ryansa ditendang sehingga kedua gigi depannya copot, dan mulutnya penuh darah. Kamu belum menelepon? Aditya bertanya dengan dingin. Ryansa tidak berani sombong lagi, dan menelepon ayahnya. Ayah, segera pulang. Saya dipukuli di pintu rumah. Mengerti, telepon Dimas tidak mengajukan pertanyaan lagi setelah setuju dengan suara rendah. Dia menutup telepon. Tunggu aku. Ayahku akan datang sebentar lagi. Ryansa menunjuk Aditya dan Leo menangis dan berkata, sepertinya orang-orang sudah terbiasa. Leo berkata tanpa basa-basi, berjalan mendekat dan menendang kepala Ryansa. Menendang Ryansa ke tanah. Belum lagi betapa menyedihkannya itu.
Aditya tidak menghentikan Leo. Bajingan seperti Ryansa harus diberi pelajaran yang sulit. Wajah Rina memar karena marah. Tetapi dia bisa melihat dengan jelas bahwa Aditya dan yang lainnya tidak mudah untuk dipusingkan. Pelacur ini juga orang yang suka menindas yang lembut dan takut yang keras. Ketika bertemu dengan yang mudah diganggu, dia akan menggertaknya sampai mati. Dan ketika bertemu yang keras, dia akan layu. Kamu memukuli putraku seperti ini. Aku akan membuatmu menyesal. Ratna meraung ke samping. Oh, ya. Aku hampir melupakanmu. Leo tersenyum dingin dan berjalan menuju Ratna. Apa yang kamu lakukan? Ratna panik dan mundur. Enak menggertak orang miskin kan? Ayo, ayo. Kamu suka memukuli orang kan? Aku akan melatihmu, kata Leo. Meraih lengan Ratna. Bersambung.